Hai Sobat Potret. Malam hari ini gue pengen ngobrol sama temen gue yang lama banget nih jarang ketemu. Mungkin sebagian dari rekan-rekan juga banyak yang kangen dengan mukanya dan kabarnya kayak gimana. Karena semenjak lulus sekolah beliau hilang dari permukaan. Jadi mumpung lagi libur dan dia mudik, sekarang alhamdulillah kita bisa ngobrol. Jadi banyak pertanyaan juga mungkin yang nggak tahu kabarnya kayak gimana. Mudah-mudahan bisa nonton video ini mengobati kangen. Gimana Jam ya? Ada. Mungkin ada yang kangen, mungkin ada aja. Gimana Jam, kabar Jam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi kemarin terjunnya ke sini ya, mendarat. Kemarin sore. Jadi kemarin itu banyak Jam yang kangen, yang nanya gitu kan. Semenjak kemarin kan kita waktu dulu itu aktifnya di ekstrakurikuler ya, ikut kegiatan ini itu. Ternyata pas selama kegiatan itu udah beres, sekolah udah lulus, Ajam ini ngilang nih. Banyak yang nanya Ajam kemana katanya. Banyak yang bilang Bang Jajang, Kak Jajang ya mungkin ya. Terus rekan-rekannya taunya Ajam gitu kan. Kemana nih orang nih gitu kan, kerja aja tapi nggak pulang nih kayak Bang Toib. Kayak Bang Toib bener. Ya semenjak lulus sekolah masih berkecimpung di dunia kegiatan organisasi pramuka terutama ya, karena emang basicnya pramuka. Lulus sekolah mungkin sekitar 2-3 tahun kalau nggak salah. Habis itu ya hilang ke dunia perproyekan. Gimana sih Jam? Itu kan dulu kan aktifnya di sekolah gitu ya. kan. Udah sekolah itu udah kayak rumah kedua aja itu. Kayak rumah kedua. Nah, dan rekan-rekan itu banyak yang terjun kerjanya di sekolah juga. Ya. Nah, kenapa Ajam ini bisa profesinya berbeda? Ya. Gimana tuh ceritanya dari awal sampai saat ini kok bisa berpikiran gua mah langkahnya beda gitu kan, yang lain ke sekolah semua gitu kan. Gimana kok bisa jadi saat ini kerjanya begini gitu? Mulai dari lulus SMP aja dulu kali ya. Lulus SMP boleh, dari lulus SMP singkat aja sih, karena ya lulus SMP itu nggak langsung sekolah lagi, istirahat, nganggur dulu setahun. Oh, jadi break dulu tuh. Break dulu, nikmatin masa muda kalau dulu. Nikmatin masa muda. Ya terus lulus SMP kan setahun nganggur. Di situ juga sambil ngajar organisasi masih jalan. Oh, walaupun nggak sekolah? Ya, walaupun nggak sekolah masih tapi jalan. Sekolah mah tetap jalan. Ya, sekolah tetap jalan walaupun sempet kerja nyari kerjaan serabutan lah. Ya, kecil-kecilan. Ya, kecil-kecilan. Setelah itu ada kesempatan tuh, sebenarnya nggak ada niat masuk lagi sebenarnya sekolah. Udah nyari masa kerja gitu ya. Nyari duit aja lah. Udah punya duit gitu. Ya, nyari duit aja kan. Tiba-tiba ditawarin juga, bukan ditawarin sih. Ada satu momen di mana nganggur itu kebablasan ya. Wah, kok bisa nganggur kebablasan maksudnya? Bandelnya kebablasan. Berlebihan lah ya. Berlebihan sampai ada suatu kejadian maling kali ya. Maling. Bahasa kasarnya maling lah ya. Iseng pagi-pagi nggak punya duit, ada temen ngambil ini yuk di pabrik ini di suatu tempat. Tapi ikutan apa ke bawah-bawah aja? Ikut. Terus diciduk? Ya. Keciduk ya, alhamdulillah bukan sama aparatur wajib ya, sama warga sekitar. Keciduk, barang buktinya udah dijual, udah ada barang bukti ada di pengepul. Dicariin tuh barang buktinya. Pulang ngejual itu dapet, pulang di inilah ya, rame lah itu satu kampung itu rame ya. Digiring lewat sawah kan, dulu kan jalan kaki, digiring lewat sawah.
itu namanya remaja kan ya masih ini. Satu RT itu ngeliatin semua. Kirain aman kan. Pas nyampe ke rumah ibu nangis. Pas ngeliat ibu nangis baru tuh ngerasa ya. Rasa udahlah di situ. Udahlah sekolah lagi lah kalau begini caranya mau sekolah lagi. Akhirnya sekolah lagi masuk STM mandiri situ udah di situ berjalan sekolah lagi sampai lulus alhamdulillah. Jadi awal mula berhenti itu dulu apa namanya masuk sekolah lagi karena Ya berlebihan tuh gaulnya ya. Gaulnya itu parah itu karena nggak punya duit juga kan. Tapi alasan kenapa break dulu apa tuh? Ekonomi keluarga Ekonomi. ya karena kakak waktu itu apa ya Pak, mungkin kalau orang sebagian dengar aneh sih. Kakak lebih milih nyetorin motor daripada nyokolin saya karena emang tanggung setahun lagi motor itu setahun lagi kan. Jadi karena seharusnya pakai sekolah ya imbasnya ke motor. karena kendaraan pertama kan keluarga baru punya kendaraan pertama. Kalau saya sekolah ada kemungkinan motor itu nggak kesetorin tarik, makanya jadi imbasnya pendidikan. Iya, saya sendiri yang mesti ya udah berhenti aja dulu setahun, nggak apa-apa kan. Pengennya sih pesantren dulu, cuman beginilah ada pesantren kagak. Tapi karena ngerasa udah keenakan punya duit gitu kan, terus kelamaan nggak ke sekolah akhirnya kayak gitulah pergaulannya terlalu bebas. Terlalu bebas. Sampai pada akhirnya masuk sekolah lagi. Ya, sampai kejadian itu udah mutusin masuk sekolah lagi. Dari satu angkatan jadi adik kelas. Ya, jadi di kelas tuh. Tapi gimana tuh perasaannya pas ketemu di sekolahan? Kita kan sekolah nih. Ya. Terus ketemu satu angkatan waktu SMP. Gimana tuh perasaannya? Parah itu. Saya waktu mau masuk sekolah SDM itu kan wajib pakai celana SMP ya. Iya. Saya udah nggak punya celana SMP. Udah 1 tahun yang lalu kan itu mah ya. Baru punya baju STM yang udah coklat kan. Udah OSIS coklat. udah Iya, coklat. Itu juga saya nggak mau pakai karena kan nggak enak. Kebetulan saya ada satu momen lagi ke Panongan, arah Panongan kalau nggak salah lewat Bundaran, ketemu si Aman, si Amin tuh saya lupa. Zaman Amin tuh pokoknya si kembar ya, ya. kembar itu ketemu saya ingat temen dia, wah kayaknya celananya pas nih sama saya. Karena badannya gede ya. Gede lumayan kan. Saya tanya, ada celana SMP enggak? Ada, pinjem seminggu. Oh pas buat mos aja Ya tuh. buat mas aja. Pakai saya kan, akhirnya dapet. Pas masuk momen pertama kali masuk ke Mandiri itu saya habis diteriakin tuh. Karena kan lagi kumpul kan teman-teman satu angkatan waktu SMP tuh. Jadi kelas 2 saya masuk nggak pakai seragam, saya cuma pakai celana SMP, kaos hitam. Masuk mau lewat pinggir nggak enak ramai. Mau habis saya dibilang ngapain lu masuk lagi sekolah? Malu ya udah tanggung udah begini. Ngapain lu tua-tua sekolah rambut dulu segini asli dulu segini belum potong saya sengaja. Waktu sekolah ya segini pertama kali masuk sengaja saya nggak potong. Nyampe guru-guru tapi emang waktu sekolah itu kan biasanya dicepak gitu ya. Saya enggak emang kan abis nganggur kan buk segini rambut segini pas masuk habis itu dikecengin anak-anak kan. Kira anak si gondrong masuk noh. Pahin masuk lagi ke Mandiri. Kok malu aja itu lah langsung aja saya ke TU lah nggak banyak ngomong langsung ke TU. Banyak yang nyamperin bukan nanyain kabar. Kalau anak laki kan biasanya cengen juga bercandaan biasa lah ya garing biasa. Gitu ya. Kalau ketemu yang satu angkatan yang cewek nih gimana nih? Ya sama. Ceng juga. Sama begitu. Ngecengin. Wah sekarang ada kan yang tadinya adik kelas kan. Iya. Ih sekarang satu angkatan. Itu banyak ngomong udah. Malu sih pertama kali mental itu diuji di situ. Ya udahlah mau gimana lagi kan sering. Tapi lama kelamaan kan terbiasa ya. Iya terbiasa sering berjalannya waktu ya enak sih ketemu yang tadinya emang sama. Tapi kan waktu nganggur itu kan lu tetap masuk ke kegiatan kan ya, ekskul kan. Ekskul. Nah pas masuk sekolah itu ekskul gimana itu? Maksudnya kelas 1 biasanya junior kan. Ya. Berhubung lu kan masih aktif, ya. apa langsung jadi senior apa gimana itu? Enggak, dulu nih ada satu momen pelantikan Bantara tuh dulu tuh. Ya. Ada satu yang tadinya junior karena dia udah Bantara duluan kan. Iya. Jadi parah itu asli. Konsep rasain itu dulu kan ya. Habis ya itu di mana di Pulau Cangkir kalau nggak salah. Pulau Cangkir di sana. Ada acara di sana kan. Ya kan waktu SMP mah dididiknya sama kita gitu iya. kan, dia bawahan kita. Pas
SMA ternyata lebih tinggi dia kan. Tinggi dia, senior dia, wah nyuruh-nyuruh. Nyuruh gua ngangkat kaki sebelah, tangan di kuping, dalam hati mah. Karena udah bantal duluan yang bukan mau kan. Udah jalanin aja kan. Malam-malam sih itu di Pulau Cangkir. Paginya berendam di air laut. Itu yang sialnya itu benar-benar sial sih. Sepatu kan suruh dikalungin kan ke sini. Taunya sepatu saya itu nginjek kotoran api tuh, kotoran anjing, bau banget di sini. Di sini nih. Pas nyelam, pas di air itu. Enggak kan emang sebelum nyelam itu kan sepatu dicopot, kalungin ke sini kan. Ini kata saya, kok bau nggak enak di mana ini. Pas bener saya pegang gini kan bawa sepatu, anjir. Ternyata depan mata. Iya mau protes gimana, udah pakai aja anjir gitu. Sama dilantik itu kan yang nyuruhnya yang junior waktu dulu. ya junior waktu ada sih senior yang lain juga udah ya, yang seangkatan juga ada tuh ketawa-ketawa atau kalau di ini mah suwe itu saya parah sih tuh, Tapi seru sih ya. seru. Dan pada akhirnya setelah lulus SMA itu memutuskan untuk kerja. Kenapa tadi nggak kayak yang lain ya, jadi masuk ke sekolah? Karena apa ya, mikirnya sih nggak cocok sih saya. Nggak cocok. Udah ngerasa mikir nggak cocok gitu. Apa karena dulunya emang udah ngerasain di kerjaan industri, ngerasa duitnya gede gitu kan. Kalau kita di sekolahan kan kayaknya arahnya sih lebih ke kita kan harus sekolah lagi ya, kuliah lagi ya. ya. Nah itu sih alasannya ke situ sih. Biaya ditambah udah nggak mau ngebebanin orang tua sih. Dari situ udahlah ambil pabrik aja lah. Pabrik, saya kembali ke pabrik ya udah. Pabrik kan sekarang kan bukan di pabrik. Dulunya di pabrik, sebelum saya ke proyek itu dulu di pabrik ada sih cerita-cerita. Jadi kok bisa dari pabrik? Nah, Sekarang bisa ke proyek. Nah, saya lulus sekolah itu kalau nggak salah nganggur 3 bulan. Dari lulus sekolah tuh. Ya, nganggur 3 bulan. Diajak kerja tuh, namanya si Abah Otim. Ya. Nah, Di ajak industri. kerja, di industri pabrik. Suruh belajar jadi operator hois kan. Akhirnya saya jalanin. Habis dari situ pindah lagi ke pabrik. Pokoknya ada beberapa pabrik lah sebelum ke proyek itu. Terakhir di sini di mana? Sama Abah Otim juga terakhir sama dia. Nah habis itu saya kerja di pabrik arang yang di Setu, baru-baru buka tuh. Oh, yang mau ke Pamongan tuh? Ya, di situ diajak sama temen. Baru masuk seminggu, Ya. ada teman kita lah. Panggilan lagi? Enggak ada teman kita semua mungkin yang kenal ya. Gimana mau nyebut namanya ya? Nggak apa-apa, sebutin aja, nggak apa-apa. Tanto, Bang Tanto, ya ngajak kerja. Katanya ditawarin sama Pak Aryo tuh, teman dia. Ya. Buat kerja ini dulu sih apa sih namanya? Training 3 bulan. Katanya setelah itu kita ke proyek jadi supervisor. Bilangnya gitu kan. Ya udah. Jadi pabrik arang itu ditinggalin. Iya, itu udah di situ sih mikirnya, lah saya emang nggak diterima juga nggak apa-apa, orang lagi kerja ini kan. Akhirnya saya izin 1 hari ikut sama dia ngelamar, pengen ditemenin kan. Ya udah yuk temenin, ngelamar doang ini diterima enggak, itu urusan belakangan, orang saya lagi kerja kan. Akhirnya berangkat, nggak tahu kenapa langsung kerja. Pas ngelamar langsung kerja. Ngelamar ketemu HRD, tanya bentar, ya udah kalau mau langsung kerja langsung aja. Lah di situ saya bingung. Anjir, ini gimana kerjaan yang satu lagi? Ditambah satu lagi kan nggak enak, baru seminggu kerja kan, nggak enak sama yang ngajak. Akhirnya kan pulang kerja itu kerja juga sambil mikirin nih gimana ini. Kayak enak sama yang ngajak yang di sana kan, di sini teman, di sono teman. Ya udahlah, saya milih yang di sini. Yang sekarang dijalanin ya? Yang sekarang dijalanin. Bilang ke, emang bener ya pilihan ya? Pilihan, ya benar. Saya bilang mau kerja di sini, ninggalin di sana, dia ngerti. Selang beberapa bulan saya kerja di situ, tutup kan akhirnya. Pabriknya? Sempet yang seminggu ditinggalin, ya. Yang itu tutup. Ya, sempet beberapa tahun kalau nggak salah, beberapa tahun ke depan itu pabriknya tutup, bubar. Di situ mungkin kehabisan proyek. Pilihannya mungkin saya milih proyek ya.
kalau masih tetap di sana ya ujung-ujung yang nganggur lagi. Pilihan sih. Tapi yang seminggu itu dibayar nggak? Bayar alhamdulillah. Yang seminggu tuh? Iya dibayar. Punya duit saya. Dibayar alhamdulillah. Dan emang kerja sempat lembur juga. Dibayar akhirnya itu 3 bulan saya di pabrik training. Nih pas mau ke proyek nih, momen-momen mau ke proyek nih. Iya gimana tuh? Kan kerjanya setahu gua nih. Kerja kan katanya dulu ya, yang bawa kan si Aryo itu ya. Aryo. Dulu katanya kan tadi cerita sama Tanto. Ya. Setahu saya kan sekarang Tanto itu di sekolahan. Ya. Terus gimana kok bisa sendirian sekarang? Kalau dia kan dulu biasanya sempat kuliah juga kan ya? Iya, kuliah. Nggak tahu ada, ya gitu nggak tahu lah. Pokoknya pas kerja itu training, pas waktunya mau berangkat ke proyek, sebenarnya bos besar itu lebih suka ke Tanto ini nih. Ke Tanto tuh? Ya, ke Tanto karena dari mulai apa ya, sikap sama tutur katanya kan, wah udah supervisor banget tuh, kata bos saya emang bilangnya gitu. Dia suka ke karena kan itu. Lu sama Tanto kan kebiasaan di organisasi, gitu lah, biasa ngelatih ini ya pramuka. Public speakingnya bagus lah, komunikasinya bagus. Bos juga suka. Sebenarnya dia yang harus duluan ke proyek tadinya. Iya, harusnya. Cuman mungkin dia karena dia pernah ikut ke proyek sekali nih, diajak waktu training itu pernah ikut ke proyek sekali. Nah, dia down tuh, kena mental, dia lihat kondisi proyek ternyata tidak sesuai yang dia pikirin. Saya juga nggak tahu, orang belum berangkat kan. Tanya, wah alat sini berantakan, panas begini. Kan di luar ya, di luar posisi kan. Saya juga sempat ngedown dengar pakai itu kan. Selang beberapa minggu kemudian ditunjuklah dia buat berangkat ke proyek. Si Tanto tuh. Karena emang satu orang dulu, yang lain nunggu proyek satu lagi, karena kan kalau nggak salah deket-deketan tuh. Tapi satu dijanjiin tuh suatu saat yang lain juga bakal berangkat. Iya, pasti itu emang pasti berangkat. Cuman yang ini karena di sana udah ada tim duluan, nah butuh supervisor dulu satu nih. Jadi Tanto lah yang ini ya dikirim. Nggak lama kemudian, sebulan lagi ada lagi sebelahnya itu kan kalau nggak salah di Setiabudi. Di Jakarta tuh Setiabudi, satu lagi di masih berdekatan sih, gedungnya WTC 3 kalau nggak salah. Itu akhirnya Tanto nggak sanggup, saya lah yang berangkat gitu. Gantiin. Cuman sebelum itu saya sempat ngedon juga kan. Ditawarin lagi sama pabrik arang itu teman saya. Kerja lagi, suruh balik lagi ke situ. Lagi kan dia dengar saya mau dikirim kan. Dibilang sama dia, lu tuh kan nggak mau gitu kan. Lu yakin berangkat? Tahu, bingung kan. Udah tanggung kan itu kerjaan tinggalin. Kalau mau ya udah sini nih, mumpung ada posisi lagi. Enggak gini Jam nih, jadi kan rencana kan Tanto yang mau dikirim ya. Alasan dia apa kok bisa nggak mau gitu? Ya mungkin itu kena mental duluan, lihat-lihat pas lihat di lapangan kayak gimana gitu. Posisi proyek emang kalau kita baru pertama kali saya juga kaget. Wah, proyek ini gini ya, hujan-hujan ya, gitu ya. Sebenarnya enggak juga sih. lihat apa sih, tempat kerja proyek yang berantakan kayak gimana kan, mesin segala macam, berisik, ngebul, panas pokoknya. Mungkin dia ngedon di situ, ditambah kan jauh dari keluarga juga kan. Iya, jauh dari keluarga, kita nggak bisa tiap hari pulang juga ya. Kitanya harus ikhlas merantau intinya gitu. Itu dia di situ kayaknya kena mental. Ya lo udah dengan keyakinan lu berangkat nih? Ya, enggak, yang bikin yakin berangkat itu ibu, orang tua. Pulang kerja kan, ngeliat ibu lagi di sawah kan. Mampir dulu lah ke situ, bantu dulu. Tinggal dikit, kelihatannya sih lagi pulang itu dikit lagi. Udah bantuin dulu. Di situ tuh bilang mau dikirim. Mak, ini kalau dikirim ke Jakarta gimana? Lah tuh cowok ini nggak bakal hamil lah. Itu doang sebenarnya. Nggak bakal hamil, tapi hamil bisa loh. Mungkin. Itu bilangnya kan. Cowok itu nggak bakal hamil, tapi nggak hamilin. Iya. Bisa. Jadi bisa lah. Bisa sih udah punya anak kan. Oh udah bisa. Iya. Itu kan bilang, atau kalau nggak betah mah pulang. Ya. Itu coba aja dulu nyari pengalaman. Udahlah.
Ya udah situ sih yang nguatin berangkat tuh, ya udahlah. Karena udah izin orang Iya. tua, yakin, udah berangkat. Berangkat. Kerja lah. Terus sama si Aryo Masih Aryo. berangkat ke sonanya. Enggak, dulu berangkat sendiri. Enggak kan dia yang bawa. Iya, emang paling ketemu di sana kalau dia lagi ada jadi dia jadwal. mah kalau di pabrik baru sama dia. Ya, pabrik sama dia. Cuman kan kalau ketemu jadwalnya di proyek, ada ke proyek pasti ketemu. Tanya betah nggak? Butuh. Bukan Tapi kan betah. itu butuh adaptasi lama kan? Parah sih. Sebulan saya Nah, kacau sih. Baru datang sama seminggu. HP rusak. Wah, abis ini pecah sini. Baru seminggu. Mau beli lagi nggak punya duit. gimana mau hubungi Ya, teman gitu kan? hubungin kan kalau gitu mau ini, kalau mau ngebel nih, ini sengaja diputar dulu sedikit biar layarnya Oh, keluar. biar nempel. Ya, keluar langsung kita hubungin siapa nih, set, udah nyambung udah mati lagi. Gitu aja terus. Sampai ada satu waktu kontak si Bom tuh. Iya. Nah, Bom ada HP nggak? HP apa aja udah bawa ke sini. Buat buat ngubungin yang di rumah kan masih baru-baru kan. Buat teleponan buat gimana dibawain lah HP Nokia kalau nggak salah. Waktu itu Bom masih sekolah. Ya, dia masih sekolah. Kebenaran dia lagi nganter keluarganya ke Tanah Abang, pasar Tanah Abang. Di Tanah Abang kan deket tuh. Dekat, ya. Nah, saya suruh mampir kan ke kontrakan, ke kosan. Akhirnya situ, ada lumayan HP lah. Dalam hal situ. Udah baru bisa beli HP lagi tuh gajian. Tapi untuk kan pas waktu dikirim ke sana nih Jam nih. Itu kan orang-orangnya baru dan orang proyek itu setahu saya kan orang-orang yang dari luar kan, Iya. bukan satu daerah sama Bukan. kita kan. Keras, Gimana ya. cara adaptasinya tuh? Ya kita ikut. Sebenarnya kan saya di situ posisinya kan supervisor kan langsung. Iya, harusnya kan yang kalau harusnya dikirim kan, itu langsung jadi pimpinan kan. ya gitu. yang harusnya ngarahin kan, Iya. ngarahin. Emang awal itu ya tetap ngarahin, ini yang benernya gini, ini yang benernya begini. Kalau begitu salah bagaimana kan? Cuman kita adaptasinya biar akrab sama mereka ya ikut kerja juga, bukan hanya cuma nyuruh-nyuruh doang, enggak. Ikut kerja juga, manggul besi kita ikut manggul. Bawa apa kotor-kotoran pertama kita ikut. Jadi emang enggak enak yang wah nanti kamu tinggal begini enggak kan di Nggak sana. kelihatan nyuruh-nyuruh doang. Iya, kita kan juga ikut kerja. Kerja juga, ditambahkan tuaan mereka. Iya, justru itu. Iya, saya masih muda. Dia kan orang-orang yang udah Iya. berumur lah ya. Akhirnya kan di situ paham mereka juga. Oh, sampean ini posisinya ini sebenarnya nggak pantas. Ya udahlah nggak apa-apa, kerja bareng gitu. Untuk apa namanya gajinya dari pabrik sama yang di proyek beda. Gaji? Sama. Angkanya lebih besar mana? Gaji ya? Ya bukan. sama. Cuman kalau di proyek hitungannya tetap sih ngambil acuannya itu dari pabrik. dari pabrik kan kita Cuma nerusin. kalau dari pabrik kan kita bisa pulang tiap hari tuh. Nah. Kalau di proyek kan kita harus Nggak. tanggung kehidupan di sono gitu. Ya, dari proyek itu kewajiban saya itu masuk jam 8, pulang jam 10 malam. Itu Jam harus 8, jam 10 malam. ya 2 hari kerja hitungannya 2 hari kerja hitungannya. Kalau di proyek itu hitungannya 2 hari kerja, kalau sampai jam 3 itu 3 hari kerja. Dan tempat tinggal disediakan atau gimana itu? Alhamdulillah. Apa nyari sendiri tuh kosan? Disediakan, uangnya disediain. Uangnya disediain. sendiri. Tapi tempat nyari sendiri. Nyari sendiri. Nyari sendiri yang Dekat tempat prostitusi. enggak juga. Jauh. Harus naik kendaraan lagi tuh, Pak. Anjir. Harus naik kendaraan lagi kalau mau kan. saya kalau nggak mau, ya. tapi banyak yang maunya. Banyak anak buah saya jujur anak buah saya banyak yang begitu. Yang begitu? Habis gajian berangkat was ya udah berangkat hati-hati. Bahkan Ntar saya ngikut di belakang gitu. kagak, bahkan ada satu waktu tuh motor saya nyampe disita di tempat prostitusi, asli motor saya. Jadi kan saya bilang gini, ini motor tiap malam hilang mulu, kalau habis gajian kan tiap malam hilang mulu. Akhirnya kan saya tegasin, awas ya kalau malam ini motor saya nggak ada, istilah kasarnya, gampar-gampar itu kan, misalnya gitu walaupun Iya. itu ada yang masih muda. Bosan tiap malam motor hilang. Dipinjam tuh. Iya dipinjam gak bilang lagi kan. Pas saya bangun jam 3 tuh kalau nggak salah kebelet kencing, motor hilang lagi kata saya. Saya ngeliatin kan Emang kuncinya nggak dikantongin? Nggak. Atau ditaruh di meja aja gitu? meja les. Saya liatin, perhatiin ada yang hilang nih orang kan.
Ya udah berarti dibawa. Besok paginya saya nanyain motor mana. Belum pulang juga. Belum pulang. Orangnya juga belum pulang. Saya belin nggak aktif kan. Ternyata motor saya Ada di mana tuh motor dijual? disita di tempat prostitusi anjing. Aduh, motor. Saya tanya, pas saya tahu itu motor udah balik. Oh, motornya udah pulang. Pulang nih, saya tahu cerita itu. Setelah motor ditahan balik. satu malam. Ya, bos, maaf nih, kenapa? Semalam motor ditahan. Saya kehabisan duit di mana? Di sono. Anjir. Di tempat prostitusi. Ya itu sih. Sama premannya apa gimana? Ya nggak tahu lah, nggak tahu ceritanya. Oh, pokoknya itu mah. Habis duit lah emang digadain motor, saya nggak ngerti. Yang penting kan motor aman ya. Lagi parah sih kalau proyek asli. Pergaulannya terlalu ini ya. Iya, kalau kita nggak nahan-nahan parah. Tapi gimana kita bawanya juga sih kalau masalah itu mah. Iya, kalau saya sih kalau ke rekan kerja ya, saya bilangnya rekan kerja sih. Ya terserah mau berlagu kayak gimana, tapi kalau waktunya kerja ya kerja. Doang sih. Tapi kita ngingetin mah udah gitu. Ya, ngingetin udah. Apa kita juga ke bawah? Alhamdulillah ente. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggaknya kok gitu amat. Alhamdulillah enggak. Enggak, dulu kan waktu pertama dikirim itu kan proyek di Jakarta. Ya, Jakarta. Kita bikin bangunan tuh udah sampai selesai. Targetnya berapa bulan tuh? Paling cepet ada yang 7, ada yang 5. Paling lama itu nyampe 2 tahun, 1,5 tahun lah. Paling lama tuh? Saya pernah di Jakarta hampir 1,5 tahun. Enggak sih, lebaran ketemu lebaran aja biasanya. Selesai. Selesai. Nah, setelah itu pindah lagi apa gimana? Pindah lagi. Saya ini udah proyek keberapa ya? Dulu kan di Jakarta, di Setiabudi. Nggak lama itu, cuma beberapa bulan, mulai lagi proyek baru. Yang di WTC 3 tuh baru-baru tuh, saya baru-baru masuk. 2, belakang KPK 3, belakang KPK baru tuh 3. KPK lagi? Ngerjain juga di situ? Ngerjain di situ. 3, terus habis di KPK saya ke Sentul. Sentul Bogor ini? Ya, kalau ke arah kalau mau ke Sentul tuh pasti ngelewatin tuh Aeon Sentul tuh yang ada gedung 3, ada mallnya. Nah itu saya sempat pernah di situ. Itu yang bikin? Nggak bikin sih maksudnya. Nah, maksudnya yang ngerjainnya. Sentul, terus Mekarta tuh. Dulu sempat lihat iklannya ya kan? Banyak iklannya. Saya ingin ke Mekarta. Saya ngerasain walaupun kerja. Yang ngerjain itunya ya. Di situ seperti situlah. Sebelum jadi. Ya, sampai kayak sekarang ya kan. Di iklan kan bagus ya. Oh, di iklan kan. Oh, yang bagus-bagusnya doang. Pas datang ke sana belum jadi ya, ternyata seperti ini. Tapi alhamdulillah kan ke Mekarta. Habis di Mekarta kemana lagi ya saya? Mekarta, nih Cibubur. Nah, yang punya jalan bergelombang. Cibubur tuh, Transmart Cibubur ya, sempat di situ. Cibubur sempat ke Cipayung sebentar, habis itu ke Surabaya. Nyampe. Surabaya bisa nyampe. Di Surabaya berapa lama? Paling jauh setahun, kalau nggak salah sih. Bentar, setahun. Surabaya, ya udah. Sekarang tapi itu apa namanya? Kita kan proyek itu kan pindah-pindah. Iya, itu pindah-pindah. Terus berarti yang pekerjaannya juga ganti-ganti? Nggak, ada yang ikut. Ada jadi yang pekerjaan baru, lama ya, kita bawa tuh. ada yang kita bawa. Ada yang baru lagi, kita kan butuh orang misalkan. Ada nih yang sempat ikut kerja sini udah ajak. Gitu. Jadi kita juga boleh nih, misalnya di rumah ada yang mau ikut kerja. Iya. Kita bawa, bisa tuh? Bisa, kalau ada lowongan ada pasti bisa, saya ajak. Cuman kebanyakan sih saya nggak tega. Antara kuat dan enggak ya? Ya. Sempat saya ajak beberapa orang. Yang kuat, yang sampai bertahan cuma ada 1 orang tuh, tetangga saya sampai sekarang itu. Sekarang masih dia. Sempat ikut ke Surabaya juga. Di Surabaya kerjaan apa? Sama apartemen. Mungkin nih kalau yang ke Surabaya tuh nanti ada ini ke apa sih? Trans Icon Surabaya. Oh, anak-anak Surabaya. Trans Icon Surabaya nih. Ya, seperti sono. Yang ngerjainnya nih. Tadi apa lagi? Aeon itu. Sentul. Nah, saya di sana. Wah, banyak sih. Banyak, lumayan ya pengalamannya ya. Lumayan. Jadi sekarang kalau misalnya kita mau jalan ke daerah-daerah itu udah hafal lah ya. Udah hafal. Termasuk tempat kos-kosan kayak gitu juga. Iya, maksudnya saya sempet dari mana ya dulu, dari Cibubur iseng kan pengen ke Sentul, kita ke air terjun kan situ, kita berenang.
Ya sempat lewat juga, sempat berhenti juga di warung yang dulu saya utangin. Tapi Ya, angin jelek amat utang. ceritanya. Dulu kan kalau Warung orang diutangin. proyek kan utang. Ini nggak dibayar nggak itu setelah Dibayar. Kalau setelah nggak pindah dibayar- kerja? Kalau nggak dibayar saya nggak bakal mampir. Tapi masih kenal Masih kenal. warung-warungnya. Iya, dia kan udah buka kan, mall udah buka. Di situ jadi tempat parkiran pekerja. Jadi banyak yang parkir, dia masih buka. Sempet mampir juga. Lumayan ya. Banyak sebenarnya kalau kayak ibu kos yang di Cibubur itu kan, yang udah anggap kayak keluarga itu. Karena saking lamanya. Iya, karena saking lama. Paling lama berapa di proyek? Hampir 2 tahun pernah kayaknya, hampir 2 tahun. Satu tempat 2 tahun tuh. Iya. 2 tahun di Mekarta itu saya lama tuh. Sampai Paling sampai bosan di Mekarta itu. Nggak beres-beres. Kenapa itu kendalanya bisa lama gitu? Ada terus Apa proyeknya, emang? ada terus. Ada terus. Kelar gedung ini, Hmm. pindah lagi ke gedung sebelahnya. Gedung sebelahnya beres, pindah lagi, wah terus. Tapi aja. masih daerah situ. Tapi situ masih komplek Mekarta. Tapi enakan bos. kayak gitu ya. Enak sebenarnya. Nah, maksudnya daripada pindah-pindah Ya, ke sini jauh gitu cuman keluar daerah lagi. kalau saya pribadi sih kalau lama itu bosan. Kalau di satu tempat Jenuh. lebih baik dipindah-pindah. Pindah lagi proyek mana, walaupun kita adaptasi lagi sama orang-orang baru, Nah, enakan gitu sebenarnya. Kalau di satu tempat itu jenuh, kelamaan jenuh. Dan sekarang gini, kan dulu pas masuk ke proyek itu posisinya supervisor ya, Iya. supervisor. Untuk itu maksudnya karyawan apa gimana? Ya, karyawan. Statusnya Karyawan, tetap kontrak. kontrak masih Kontrak. Dan sekarang Alhamdulillah udah tetap. masih kontrak. Masih. Kontrak alhamdulillah. Untuk jadi karyawan tetap itu gimana? emang? Waduh, nggak tahu saya mungkin umur 40 tahun ke atas kali ya, belum. Untuk belum jadi ini. tetap tuh. Ya nggak tahu kebijakan dari bos-bosnya kali ya. Tapi secara Kurang tahu juga. secara jabatan sekarang posisinya udah ganti. Alhamdulillah Hmm. naik dikit. Naik gaji juga kan naik dikit. Ya, naik dikit. Apa naik lebih? Gaji alhamdulillah tiap tahun sih ada naik. Tambahannya. Tambahan. Naiklah tiap tahun insya Allah. Kan di lu itu kan yang bawa kan si Aryo gitu kan. Hmm. Apa nggak bisa ngusahain? Waduh Apa ya. udah tapi nggak bisa dari bos besarnya gitu. Kayaknya kembali ke ini sih, ke bosnya kan. Dari bos besarnya. Bosnya iya. Nggak bisa ngusahain buat jadi tetap gitu kan. Kan supaya ada kejelasan Ya, maksudnya gitu. tahu juga sih. Saya juga bilang mah udah, cuman ya mungkin rezekinya belum rezekinya. Tapi kan kalau kayak gitu kita ngegantung terus Ya. gitu statusnya. Cuman kan saya lebih mikirnya ya selama saya masih berguna buat mereka ya udah lanjutin. Iya sih benar kalau ke situnya mah. Cuman kan dalam satu proyek itu kan kita harus punya apa namanya? Kalau dibilang asuransi dong. Ya, Ya kan? Kita tanggung jawab diri kita di sana kalau ada apa-apa. ya alhamdulillah Perusahaan masih ditanggung, masih ditanggung. tanggung jawab, pasti tanggung jawab. Tapi pernah ada kejadian nggak maksudnya dari proyek itu yang sampai meninggal atau gimana? Kan kalau denger cerita di film atau di Ya. YouTube pernah lihat juga tuh ada Ya. kejadian-kejadian aneh terus sampai meninggal di lokasi gitu. Alhamdulillah selama saya di proyek, kalau yang meninggal itu sih bukan alhamdulillah juga sih. Maksudnya kalau kerjaan saya nih, Iya, orang-orang iya, saya iya. nih alhamdulillah. Yang Kalau dibawa lah. kalau sampai meninggoy mah nggak ada. Ada. Kalau hampir ada yang hampir. Kalau hampir. Nah, kalau Karena? hampir. Karena Kelalaian kerja. Ya kelalaian kerja, ya miskomunikasi lah. Miskomunikasi, saya nggak mau nyebut proyeknya di mana, itu nyampe ngegantung. Orang. Ya, nyampe ngegantung. Untungnya masih pakai body harness Iya. buat kerja di ketinggian. Jadi dia masih body harness itu mesti nyangkol, tapi orangnya udah kegantung, udah keluar. Dan gantung aja itu kalau nggak pakai body harness udah jatuh. Udah jatuh. Udah mati dia. Tapi alhamdulillahnya itu dia masih pakai body harness. Karena emang posisi, saya juga nggak mau nyalahin, emang posisi materialnya itu sulit. Karena kan ada bagian pembongkaran tuh, Iya. nah, sulit, emang dibongkarnya sulit. Akhirnya ikut sama material yang mau dibongkar itu, dia ikut. Jadi material lepas dari gedung dia ikut. Ketarik. Ya, ketarik dia. Karena saya bilang tadi miskomunikasi, dia masih mau buka Iya. pen pengunci,
Itu udah dilepasin. Nah, yang di atas itu ada namanya rigger ya, rigger matanya operator tuh kalau nggak tahu di gedung tinggi itu kan ada tuh kren yang tinggi itu ya ini itu. yang kayak apa namanya antena gitu Ya, yang antena itu gede. Itu kan tesen ya kan. Itu ada lagi yang ngarahinnya namanya rigger. Dia yang ngarahin, dia miskomunikasi sama orang yang di lagi bawah tuh. dinaikin lah sama dia, akhirnya kan lepas, jebol posisinya emang nggak kuat itu. Terus Jebol lantainya. itunya jatuh, dia ketarik. Dia ikut tuh sama barang yang lepas itu dia ikut. Namun posisinya kan barangnya kan lagi digantung kan sama Digantung, TSR ya. Barangnya lepas dari gedung. Terumbang-ambing. Iya, ini kan beberapa alhamdulillah enggak terumbang-ambing dia. Cuma sekali set Tarik aja. tarik dia ikut, dia dilepasin. Dia jatuh, tapi kan berhubung ada body harness dia ngegantung. Situ kan ditolongin tuh. Alhamdulillah nggak nyampe mati. Mungkin yang Tapi shock dia. di seminggu dia nggak berani kerja ke atas. Sempet dibawa ke rumah sakit. Nggak ke rumah sakit sih. Kan Jadi kalau kayak gitu ya, shock butuh terapi biasanya gitu kan. ya dia waktu itu emang di satu proyek itu kan biasanya ada tempat tuh. Ada tempat buat apa ya namanya? Kalau di sekolah apa UKS tuh kan ya? UKS Itulah, sekolah. itu ada. Adalah tempat Itu ada tempat apa P3K-nya ya. tempat pertolongan pertama ada di situ kan. Di situ juga alhamdulillah lumayan komplit lah. Kayak tabung oksigen sama ya buat kecelakaan ringan lah di situ kan. Dia di situ nyampe normal lagi, ya udah habis itu saya bilang besok udah libur, kalau emang nggak masih takut kerja ke atas jangan nyari kerjaan di atas. Besoknya saya ajak jalan-jalan. Pas turun pas turun itu udah ditangani, dia langsung seger lagi. Alhamdulillah langsung seger lagi dia. Jadi nggak ngerasa Nggak parah sih, nggak ada cedera juga. lecet-lecet nggak? Nggak ada. Cuma posisinya dengan gantung. Ya cuman kaget aja kali Kaget. ya, karena emang Kaget. ketinggian gitu kan berapa lantai gitu. Kalau jatuh kan mungkin udah Berserakan. Salah. Kalau bisa ngebayangin banyak ya, bukan banyak ya, ada juga kan kejadian yang sampai meninggal di tempat ada. Cuman bukan orang saya, ada orang yang kan kalau proyek itu banyak. Kalau proyek itu kan banyak, PT mana juga masuk kan yang jadi ini. satu gedung itu ada beberapa proyek. Ya, ada beberapa PT. Oh iya, kirain Nah. kirain gua mah satu misalnya bikin mall nih. Ya. Satu mall itu cuma satu PT aja gitu. Nah, jadi dalam proyek itu ada yang kabel tuh, ya kelistrikan ada, beda PT. beda lagi. Terus yang masang-masang hebel dinding itu ada, di dinding precast ada, pokoknya banyak lah. Yang bagian cor ada. Cor beda lagi. Beda lagi. Oh, jadi kalau dari PT yang lu jalanin tuh yang paling parah yang itu. Yang gantung tadi. Ya gantung sih, kalau orang saya gantung. Yang kecepet mah sering lah. Yang Cepet ini ya, kecepet nyampe luka yang sampai hilang. alhamdulillah Nggak ada. Ada sih, cuman nggak hilang sih, cuman sapat dong dikit. Amputasi itu. Enggak sih, yang tadinya begini dia Kalau- agak lencing dikit lah. Hilang dagingnya dikit. Dagingnya Ya, hilang sampai dikit. butuh. Tapi serem sih kalau ngeliat Serem gitu ya. baik. Kalau enggak kita benar-benar nggak ngikutin peraturan di situ, ada kayak beberapa kali kejadian kan nggak sesuai kerjanya, itu nggak sesuai SOP-nya. SOP-nya nggak sesuai, ya itu mati konyol, hitungannya mati konyol. Tapi alhamdulillahnya kan bukan dari PT kita tanggung jawabnya kan, dari PT yang lain. Iya. Tapi kan walaupun bukan satu PT itu kan kita satu proyek, satu Wah. gedung gitu kan. Itu ada kejadian dulu di, saya nggak mau nyebutin lagi lah. Ada satu proyek kayak gitu sama, Tapi masih satu gedung itu. masih satu gedung. Jadi berapa malam itu orang nggak pada kerja karena emang pas kejadian itu orang itu nggak ada kerja. Cuman saya dikejar target. Bagian saya ini dikejar-kejar target, mau nggak mau malam tetap masuk, Ya. malam tetap masuk. Itu sepi, cuman orang saya doang yang kerja. Lembur Nah, tuh. Hitungannya lembur. lembur, 2 hari itu kan. Nah itu posisi yang jatuhnya itu di atas. Ini tempat pabrikasi saya nih, tempat kerja. Nah itu jatuhnya situ, ya kan. Tetap darahnya yang jatuh itu ke situ. Di situ kan ada sedikit kubangan air, dibuangnya juga ke situ. Nah di situ tuh. Jadi jatuhnya di atas gitu. Ya, Terus darahnya ngalir ke bawah. ya di situ area yang saya kerja. Disitulah
seminggu saya kerja. Asli parah itu, mana hujan terus kan. Mana hujan terus, serem posisinya. Mobil yang harusnya dibongkar pakai TC itu, operator TC juga nggak masuk karena emang Itu yang posisinya langsung meninggal itu. iya yang situ. Di atas kita kerja tuh. Iya, ini saya kerja di sini nih. Ah. Dia jatuh cuma berapa lantai sih, dari lantai berapa ke lantai berapa gitu kan. Cuman posisi waktu darahnya dibersihin itu kan ya, namanya di atas kita kan. Situ, posisinya situ. Terus berapa seminggu saya datang material pakai mobil itu bongkar manual karena operator TC-nya nggak ada. Orang besi sama orang kayu kan nggak masuk. Cuman nyampe jam 4 aja. Yang nyampe malam cuma orang saya. Karena saya dikejar tarif tadi. Itu tiap malam bongkar mobil. Berapa ton manual, yo mana sambil hujan sambil. Tapi itu yang enggak gini ya. Kalau orang udah meninggal gitu kan posisinya kayak gitu. Iya. Kan itu mah nggak wajar. Alhamdulillah sih. Gimana itu? Ya mungkin ya yang bisa melihat mah ya mungkin apalah jinnya apa gimana kan kita kan. Mungkin ada yang bisa lihat. Cuman saya ada satu waktu kaget nih, ternyata ada yang ngaji di atas. Saya emang nggak tahu ini. Oh, Ada yang ngaji ya di posisi saya ini kan ada kelihatan tangga naik ke atas tuh. Saya nggak tahu tuh ya. Ada putih-putih 2 turun. Anjir kata saya. Ternyata yang habis ngaji turun. Anjir kapan naik itu yang ngaji. Tahu-tahu turun aja saya kaget, mah kaget aja itu. Yang habis ngedoain. Mana posisinya sarung, pakai sarungnya Pak. Yang satu pakai sarung agak hitam, yang Pokoknya satu kelihatannya pakai putih aja gitu. ya, yang satu pakai celana panjang hitam. Kan kalau di tempat gelap cuma yang putihnya doang ya. Kata saya apa? Pas saya lihat, oh yang habis. Tapi kan kalau udah lagi kerja gitu penerangan tetap ada kali. Kerja malam juga. Ada yang ada proyek yang terang ada beberapa spot yang gelap juga ada. Tapi satu ruangan sebenarnya yang ngerjain proyek di satu ruangan itu berapa orang emang? Banyak sih. Apa jaraknya jauh-jauhan? Kalau waktu itu cuman PT saya doang yang kerja sekitar, emang banyak, ada yang di atas ada yang di bawah. Emang posisinya libur aja, nggak ada yang libur malam. Jadi kaget aja. Kaget. Nggak, saya nggak tahu itu kapan naiknya, orang tahu-tahu udah turun. Nggak ada yang bilang. Iya, nggak ada yang nggak tahu turun. Ih, itu siapaan tuh? Ternyata habis ngaji dia. Tapi yang lain ngelihat nggak? Yang lihat ya ada yang juga Sama gitu kaget juga. Nggak tahu orang yang habis ngaji di atas ya. Mungkin temennya itu yang ini. Daerah mana itu proyek daerah mana? Adalah ada. Bahaya Bahaya ya sampai meninggal. ya, ada pur orang sih. Ya, Resiko kerja ya. Resiko kerja. Kita kan nggak bakalan ada yang tahu kita meninggal di pekerjaan atau Iya. gimana gitu kan. Makanya jangan kebanyakan BO. Betul sekali. Bukan maksudnya nanti kita meninggal belum tobat dan meninggal, itu yang sulit. Itu yang sulit. Tapi balik lagi jam nih. Ya. Kan sekarang kan kerjanya maksudnya pulangnya juga jarang gitu kan. Sekarang Dan keaktifan di organisasi gimana? udah nggak aktif saya. Udah nggak aktif. Udah. Paling ngerasa ngobatin kangen aja kalau lagi libur Ya, mungkin camping bagaimana gitu. Jarang-jarang. terakhir kapan saya camping, nggak berhubung kemarin COVID kan nggak ada kegiatan seperti itu ya, udah enggak sih, udah nggak pernah sih. Ditambah kalau pulang pun kan kita yang namanya orang jarang pulang ya, Iya. jarang pulang. Sekalinya pulang pun di rumah terus, nggak kemana-mana. Jadi Tambah udah punya buntut kan, punya anak, sulit kemana. oh ya itu pas apa namanya? Pas menikah udah kerja di sana ya? Udah ya. Nikah Udah saya dari proyek ya? udah, nikah saya diatur bos. Saya Maksudnya minta gimana? bulan ini, saya mau rencana apa, saya mau udah rencana tanggal ini bulan sekian. Waduh, proyek masih sibuk, nanti aja. Tunggu bulan depan. Udah dia bilang. Kita yang mau punya acara tapi dia yang ngatur ya? Kata saya, Pak, saya mau rencana mau nikah tanggal sekian bulan sekian. Aduh, itu proyek lagi sibuk-sibuknya, kata bos saya juga kan. Kita kan mau mulai lagi satu yang gedung ini. Nantilah, coba kamu pikirin lagi yang bagus tanggal berapa lagi ya kan. Akhirnya kan ya udah Ikutin. saya ikutin lah, ada yang punya duit ya, saya rencana mau kasbon juga kan. Saya ikutin, ternyata proyek itu tidak sesuai yang direncanakan. Molor tuh. Molor lagi berapa bulan ke depan, ya udah saya bilang lagi, Pak, ini kalau kayak gini saya nggak nikah. Mana udah ngebet gitu. harusnya ini udah mulai, ternyata belum. Mau sampai kapan? Oh ya udah, kamu udah
rencanain aja dari sekarang. Makanya udah itu saya nikah akhirnya nyari Tapi tangga. bos ngedenger tuh waktu kita mau bos tanggal sekian, dia ngikutin sekarang. Ikutin, ya dia juga kan belum tentu ini. Saya juga prediksi kan ini pasti nanya lagi Enggak. mulainya. Maksud gua tuh gimana cara ngurusnya, lu kan di proyek, Hmm, sedangkan pernikahan di rumah. ya. Ngurus buat persiapan gimana itu? Alhamdulillah punya teman baik-baik. Alhamdulillah punya teman baik-baik. Ada yang ngurusin, ditambah kan ngurusin berkas buat ke Ke KUA KUA, ya, ya. itu diurusin mertua alhamdulillah sama kakak juga kan. Orang posisi di proyek ngurus-ngurus surat undang tinggal via telepon doang, ada yang mau nanggung alhamdulillah. Nah, Cuman kalau nggak salah seminggu lagi apa 4 hari lagi mau nikah ya. Saya masih di proyek itu diomelin saya. Kenapa? Ada alasannya? alasannya. Bisa diomelin? Lu ini mau nikah beneran apa enggak? Udah H-min sekian masih di proyek, masih kerja. Oh, dari pihak rumah ngomelin tuh? Bukan pihak rumah temen ada. Iya. Iya mau nikah. Pulang ya udah besok saya pulang ya izin kok pulang lah. Cuti saya. Berapa hari? 2 minggu. Sampai ke acara resepsi. Acara resepsi seminggunya sampai seminggunya tuh. Kan habis pernikahan, resepsi seminggu, pengantin baru yang harusnya kita ke Bulan madu bagaimana Bulan saya madu, enggak iya. ya langsung kerja lagi langsung sibuk kerja saya. pengantin baru ditinggalin. Tinggalin seminggu. Mau diajak kasihan saya. Tinggal aja lah. Berarti sampai saat ini masih ngerasa pengantin baru aja nih? Iya, jarang ketemu. Soalnya kan jarang ketemu ya. Ributnya juga jarang. Kalau daerah Surabaya kan lama tuh. Ya. Tadi kan sedangkan itu kan udah menikah ya? Udah. Surabaya udah menikah. Cara ngobatin kangennya gimana? Kan lama. Saya di Surabaya sebulan kalau enggak 2 bulan kalau enggak 3 bulan sekali pulang. Tapi kan kalau pulang gitu kan di rumah juga gak lama, yang biasanya seminggu bisa 10 hari. Tergantung sibuk apa enggaknya sih di proyek. Istri ngizinin Izinin pas berangkat ke Surabaya. Ya awalnya sih berat, ya mau Karena gimana? kan masih baru kan. Iya. Ya mau gimana? Ditambah kalau waktu di Surabaya itu kayaknya lagi hamil kalau nggak salah tuh. Pas ke Surabaya. Iya kalau nggak salah. Lagi hamil. Iya ya kalau nggak salah di Surabaya. Intinya lagi, oh enggak sih udah gede lah, udah gede. Udah lahiran. Udah lahiran. Itu sih beratnya sih, udah punya Anak masih kecil gitu kan. Tinggal butuh sosok bapak Iya. gitu ya, sosok ayahnya. Ternyata ditinggal. Tinggal. Saya sempat bilang gini dalam hati, saya kan waktu kecil sama ya. Nah, Ketemu bapak itu jarang, Iya. berapa bulan sekali ketemu. Saya mikirnya gini, wah anak gua jangan sampai begitu ya. jangan kayak gua gitu. Dari mana bapaknya begini? Dia mau nggak mau namanya penghasilannya dari situ. Ya rela nggak rela itu. Rela, udah tuntutan kerja. Tapi karena udah terbiasa mungkin kan yang istri sekarang pacar yang dulu. Pacar yang dulu, Apa yang baru? yang dulu, Oh, yang dulu. dulu. Yang dulu yang mana nih? Saya Yang waktu itu kan ada 3 atau 4 gitu ya. apa? Enggak, saya pacaran berapa kali? Cuman 3 ini yang ketiga, mungkin pacar yang ketiga. Yang ingat. Enggak yang ketiga. Yang ketiga yang Saya ingat, pacaran yang nggak ketiga yang banyak kehitung. ya. Saya pacaran nggak banyak. Maksudnya mantan nggak banyak. Nggak banyak. Yang nggak bikin status. 3 doang. 3 doang saya. Yang sama sekarang jadi istri. Ya. Enggak. Yang nggak ada status, orang nggak ada status ya cuma dekat doang paling. Itu yang bahaya. Iya, tapi nggak pacaran. Justru itu yang bahaya. Nggak banyak. Cuma 3 sih. Iya 3. Iya ya. Iya. Ya nggak yakin tuh kan. Enggak. Jadi pas udah di proyek itu kan masih pacaran tuh ya. Iya. Jadi pas jadi pengantin baru juga udah terbiasa dia Ya, tinggal mungkin. pas udah pacaran sama dia tuh saya tuh waktu masuk proyek kan berat juga sih. Ninggalin. Ninggalin kita pas pertama kali masuk proyek kan mikir anjir jauh dari bohong lah kalau kita ngomong Ini mah realita aja ya. ya jauh dari Rasa-rasa pacar ini mah gimana aja ya kan, jauh dari pacar terus orang tua kita kan sering nongkrong jauh udah hilang aja itu mah udah kesempatan kayak nongkrong malam Iya. ini begadang wah itu
udah habis di proyek aja. Waktu itu emang habis di proyek. Kita masuk jam 8, istirahat siang, masuk lagi, istirahat sore, masuk lagi jam 10. Kadang-kadang bisa Komunikasi juga jarang. kadang-kadang bisa lanjut sampai jam 3. Buset. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Itu cara waktu itu jarak jauh itu pacarannya gimana? Video call. Video call. Tapi yakin. Ya. Itu kan kalau jarak jauh itu kan Dia yang nggak yakin, saya mah Iya, yakin. maksudnya. Ya, mungkin dia nggak yakin ya. Di sana banyak Ya, yang namanya- buat jajan malam gitu kan. Namanya laki kan. Ya, namanya laki. Sempat ketahuan juga. Pas malah kali ya. Ya, udah. Perjalanan lah itu. Iya, itu mau gimana kan namanya perjalanan. Tapi enggak sih, enggak sampai parah sih. Nakal-nakal wajar, tapi Iya. yang sekarang udah finish kali ya. Finish ya udah insaf sih udah. Bener nih, ntar Udah. soalnya yang nonton ini yang tahu kelakuan lu sendiri nih. Udah tobat ya. Nah, saya mengucapkan saya terima nikahnya. Udah tobat tuh. Udah tobat saya. Ya Allah, alhamdulillah. Balik lagi nih, pas pacaran jarak jauh itu kan cara meyakinkan kita mau ngelamar dia itu gimana? Maksudnya kan nggak mungkin dong. Katanya, oh si Jajang lagi di sono, nggak mungkin dong. Bohong aja kalau setia gitu kan. Iya, mungkin Jarak ada jauh. kepikiran situ mah. Dia juga dari awal emang tahu kelakuan saya kayak gimana. Ya, diyakinin aja, diyakinin. Serius kamu. Saya yang ambil kerjaan ini juga pengen serius, pengen ke jenjang yang serius. Iya. Makanya saya ambil kerjaan ini kan. Nanya dulu ke dia. Iya. Gimana emang posisi kan dua kakak saya udah berkeluarga, ya kan. Orang tua juga saya butuh. Dinafkahin, intinya kan tanggung jawab saya juga kan, giliran saya kakak saya kan istilah kasarnya kan udah selesai ya kan. Ya mau nggak mau saya ambil kerjaan ini, ya udah sampai sekarang. Alhamdulillah. Ribut-ribut Yakin, udah punya duit baru. punya Kalau duit ribut-ribut mah itu mah biasa lah ya. Normal itu mah hubungan normal. Alhamdulillah percaya sampai sekarang. Tapi pas jarak jauh itu sempet nggak kepikiran, gua mau nyari di sini aja apa gimana gitu? Pernah kepikiran? Nggak pernah. Jujur nggak pernah. Nggak ada selintas sedikit pun nggak ada. Buat nyari daerah sono gitu. Yang nggak ada. kedua misalkan gitu. Iya. Jujur saya nggak pernah. Maksudnya sebelum menikah nih, bukan oh. sebelum menikah. Nggak pernah sih kepikiran pengen di sini, pengen punya pacar di sini gitu. Iya. Nggak pernah saya. Alhamdulillah. Nggak. Karena niatnya kerja jauh Kerja. buat ngumpulin dana buat Ya buat ngelamar nikah. dia. Nikah sama dia. Nggak ada godaan mah ada aja. Maksudnya kan kayak ada cewek yang suka lah. Ya. Terakhirnya ada tuh di Ngomongnya kayak gitu. Jangan gitu. Ada tuh namanya ibu-ibu. Janda. Punya laki. Punya laki. Ah. Bahaya itu, bahaya jangan. Kata teman saya suka sama saya, ya kan. Bukan sok ganteng juga sih bang. Karena teman saya bilangnya gitu, si ceweknya itu curhat. Enggak, lu ngomong kayak gini, istri lu tahu nggak cerita ini? Tahu kayaknya saya sempet cerita. Sempet cerita. Jadi untuk istrinya. Saya sempat cerita ada ibu-ibu suka sama saya, tapi dia udah punya keluarga, masih berkeluarga. Sampai saat itu saya jarang keluar kontrakan. Jadi Karena ada ibu-ibu itu. ibu warung bagaimana itu? Kan warung dia jaga, kayak kerja Kosan? jaga toko. Jaga toko. Sampai saat itu. Berat ya? Males. Tantangan berat. Males keluar, sumpah. Males. Dan mungkin gini ya, kan kalau sebelum menikah itu mungkin istri lu punya pikiran lu di sana takutnya gimana? Ya, pasti. Dan lu di sana punya nggak pikiran, pacar gua di Iya. rumah nih ada yang ngapelin atau gimana gitu? Ya, Ada nggak pikiran gitu? sempet sih waktu masih pacaran sering. Ada yang main ke rumah. Ya udah nggak apa-apa main. Oh dia ini. bilang tuh. Iya, ada yang main tadi ke rumah. Ya udah nggak apa-apa main ini. Kasian juga. Maksudnya saya juga ngalamin lah kita main ke rumah cewek terus Iya. ceweknya nggak mau nerima kita gimana gitu kan. Bayanin Nggak aja dulu apa-apa, gitu ya. aja nggak apa-apa main ini gitu kan. Cuman emang paling sekali-sekali doang. Yang penting kan udah niatnya lu sama gua gitu Iya. kan. Udah dulu kejadian seperti itu udah nggak apa-apa main ini. Takutnya kan yang nggak biasa ngebebasin gitu mau kan kerja juga nggak fokus Iya. atau gimana gitu kan. Daripada jadi pikiran kan. Main ini kita juga kan
ngerasa kalau kita main ke rumah cewek terus Ya. diterima kan gimana kan perasaan. Udah nggak apa-apa main ini. Dan alhamdulillah kejadian tuh jadi istri sekarang ya. Alhamdulillah. Perjalanan lumayan ya. Lumayan Pas lu sampai ditinggal kerja jauh. Iya, kan. sampai sekarang. Nah, itu kan cuman modal keyakinan dan kepercayaan Ya. aja itu kan. Walaupun jarang percaya istri. Itu mau biasa. Apalah yang penting saya ngelakuin kan. Saya nanti orang sering lah namanya kan kerja jauh dicurigain gini. Yang penting kan saya emang nggak ngerasa ngelakuin. Yang penting komunikasi kan tetap jalan walaupun jauh kan. Iya. Kecuali kan kita lost kontak tiba-tiba kita ada kabarnya pas pulang aja gitu. Iya. Kalau lost kontak mungkin kecurigaannya lebih Ya gede. pasti. Mantap ya obrolan ini. Perproyekan guys. Perproyekan kuproy ini. Takutnya ada yang mau kerja di proyek. Bisa. Iya, pengen tahu gimana ya kayak gitu tadi proyek keras. Tapi ya pesannya ya jangan putus asa. Iya. Jalanin aja sih. Kalau udah Jalanin. kebiasa mah enak kalau biasanya. Paling penting izin orang tua juga sih. Iya. Kalau orang tua udah ngizinin lepasin ya udah jalanin. Jalanin. Jalannya situ saya juga kan kalau waktu itu masih nggak ngambil kerjaan ini masih di kerjaan yang satu lagi. Tapi kalau kemarin orang tua nggak ngizinin mah nggak berangkat tuh. Enggak, saya nggak berangkat. Karena restu orang tua jadi berangkat. Iya, saya berangkat. Bagus. Untungnya bilang dulu itu. Iya, pastilah. Terakhir kan karena anak yang terakhir gitu. Anak bontot. Anak bontot. Tapi nggak manja, kebanyakan bontot. Iya, manja. kan ada yang bilang anak bungsu itu manja, pergi saya juga kan kalau kelakuan memang manja sama orang tua siapa sih, cuman karena ya tadi kita kebiasa di organisasi, jarang Ya. pulang kan. Dipupuk dari eskul. Iya, kan, dari eskul saya emang posisinya. camping apa gitu ya, kegiatan lama gitu di luar. Waktu di rumah pun waktu sekolah emang jarang tidur di rumah kan, jarang pulang. Kalau apalagi kalau acara padat mau menghadapi perlombaan lah, acara ini acara itu kan pasti jarang tidur. Ngurusin anak-anak Iya, peserta. ngurusin peserta, ngurusin persiapan gitu. Jarang pulang. Tapi kalau saat ini nih, kemarin sebelum COVID kan, Iya. kita ada kegiatan Jambore Pramuka apa gitu kan. Lu itu lagi di proyek, sedangkan yang lain gitu lagi kegiatan. Gimana perasaannya Jam? Yang dulunya aktif, kita ada di arena itu, sekarang kita Saya sempat kabur itu. Sempat saya ada acara di Kitri Bakti kalau nggak salah ya. Acara apa tuh sih? Jambore terakhir. Iya pokoknya ada acara, iya kalau nggak salah. Iya, yang waktu sebelum di COVID, Ya. Saya posisi yang di Kitri Bakti acara itu doang kan. saya posisi ke situ, kabur ke situ sehari baru pulang ke rumah. Tapi nggak nginep. Oh, dari proyek ke situ dulu. Proyek ke situ dulu. Namanya Ah, bohong lah kalau kita nggak kangen ya. yang udah lama Nanti dulu. dari sekolah kita di situ ya. Biasalah ketemu yang kenal ngopi, Rekan-rekan Oh, lama. iya, habis itu pulang. Ngeliat aja dulu. Ngobatin kangen. Iya, kalau perasaan pengen nginep ya pengen, cuman gimana? Tapi setelah itu nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi kegiatan. Belum nyamperin kegiatan kayak gitu lagi. Kalau camping daerah proyek sama teman proyek pernah nggak gitu jalan? Oh, Ada camping ngobatin kangen. kalau camping nggak pernah, paling sempet beberapa kali ikut naik gunung ya. Waktu di Surabaya tuh ada tuh diajak naik gunung, cuman tektokan naik turun lagi. Ah iya, kemarin kan waktu habis kebanyakan ya. Ya. Kebanyakan dari yang dulunya di eskul, hobinya biasanya camping di daerah pegunungan. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Hobi naik gunung, apalagi pas viralnya film yang naik gunung itu. Ya. Oh, itu gunung jadi destinasi paling utama Ya. kan waktu itu. Dan setelah kesininya, lu itu kan sempat gue dengar bikin klub ya, klub naik gunung. Ya, naik gunung, Slug. Slug ya. Slug Adventure. Slug daerah sini gitu kan. Nah, Dan itu gimana tuh? ya itu sempat sih waktu di proyek sempat naik sekali ke Papandayan kalau nggak salah. Papandayan posisi. Udah kerja di proyek tuh? Udah. Posisi ke Papandayan. Itu pulang. Dua kali waktu kerja di proyek itu. Terakhir tuh naik gunung di Artapela kalau nggak salah di daerah Bandung. Terakhir tuh selalu ngajak bareng, maksudnya formasi nggak komplit amat sih naik lah.
Artapela, Bandung. Artapela bukannya bukit ya? Iya, Bukit Artapela. Bukan maksudnya bukan gunung yang dataran ini gitu. Itu kan masih bukit maksudnya. Iya, mungkin lah bukit. Tahu sih. Kalau di kita mungkin kayak apa ya? Itu Pulau Sari. Iya, kayak Pulau Sari. Semacam kayak gitu ya. Treknya kan lumayan jauh juga jauh. Jadi kalian yang udah lama nggak apa namanya nggak tahu kabar yang biasa bilang Kak Jajang atau Bang Jajang, Ajam segala. Sekarang dia kerja di proyek daerah Jakarta ya. Jakarta saya sekarang. Udah keliling daerah tuh udah. Ya, Jaksel saya Jadi anak Jaksel. dekat Lebak Bulus. Dan selain dulu aktifnya di organisasi terutamanya Pramuka dulu mungkin ya. Ternyata yang kalian nggak tahu mungkin, yang belum tahu, yang udah tahu mungkin bisa nanti share pengalamannya yang bareng sama Jajang mungkin Ajam. Ya, waktu saya dilatih. Jadi selain di eskul itu juga dia ternyata mendirikan suatu klub pendakian Ya, pendakian. Mendirikan suatu pendakian yang namanya Slug. Waktu itu kalau nggak salah dengar Slug Adventure ya. Ya, sudah. Dan orang-orangnya masih itu juga ternyata. Masih yang biasa camping kita iya. gitu. Sebenarnya Slug Adventure, cuman Maksudnya Slug Adventure apa? Slug apa Slug? ya sebenarnya kan bacanya kan harusnya Slug Adventure. Ya, dalam tulisannya Enggak, dalam tulisannya Slug. Slug, tapi secara pengucapan Slug. Slug. Cuman ya Artinya itu binatang apa ya, kayak keong, kayak siput tapi nggak ada ininya, nggak ada cangkangnya. Siput. kayak ulat aja gitu. Iya, siput cuman nggak ada cangkangnya. Oh. Tahu tuh yang Punya rumah dia. punya rumah dia. Yang bikinnya siapa? Teman kita semua. Si Irwan. Kak Irwan ya, Bang Irwan. Setelah adventure dia pengen naik gunung, udah yuk bikin lah. Karena kita Walaupun jarang nanjak gitu kan, sempet nanjak beberapa kali Mas tuh. Alhamdulillah sih sebenarnya masih ada kalau masih berjalan, cuman yang ngurusnya juga lagi pada sibuk. ya setahu saya kan Slug itu emang berdirinya ketika apa namanya setelah organisasi Ya, guncang ganjing sono sini Iya. nggak jalan lagi kan. jalan lagi. Ternyata kita cara ngobatin kangennya yaitu bikin grup pendakian gitu kan, klub pendakian untuk mengobati rasa kangen Iya. kita camping. Dan ternyata campingnya naik gunung. Iya, naik gunung. Sempet beberapa kali juga kan anak organisasi ya udah. Nyoba Sering naik dibawa gunung, gitu ya, kan ya, kalau pelantikan gunung. apa gitu. Dulu waktu belum ke proyek sudah ya. Sempet iseng tuh sama Irwan cuman 4 orang. Ceritain ini. Naik gunung. Ya, nggak naik gunung sih, ke daerah Jasinga situ ada tuh. Oh iya, Nah, bukit ya, bukit iseng tuh saya, Irwan, Onye, sama Iksan kan. Ya. Iseng berangkat juga sore hujan-hujan. Ada cerita mistisnya di situ tuh. Di pegunungan itu. Iya, kita kan nggak naik. Seru. Iya, Cerita datang mistisnya. kan sore nih, sore. Emang di situ mah jarang ada yang ngecamp. Enggak, dari awal. Maksudnya pas berangkat ke sana diniatin apa emang Enggak. dadakan pas berangkat ke sana? Dadakan, iseng. Iseng dari base camp gitu. Iya, nginep yuk. Udah buat tenda aja ke ini Jasinga situ apa Pangradin kalau nggak salah ya. Pangradin ya Jasinga. Ya, Pangradin situ. Waktu itu jauhin kalau nggak salah kemarin bulan puasa tektokan Iya. di sana buka puasa. Ayo terus saya siapa aja orangnya, udah kontak aja yang bisa. Yang bisa yang nganggupin cuma 4 orang kan, 2 motor. Berangkatlah sore. Tektok tuh. Nggak tektok emang niatnya Nginep. cuma nginep di sono kan, itu mah udah ngecamp di mana aja ada tempat Ya. udah ngecamp kan. Berangkat sore datang ke sono agak malam sih habis isya kalau nggak salah. Itu juga posisinya gerimis hujan. Tapi maksain naik tuh Saya malam. berangkat izin RT kan, datang ke sono izin Ya. RT. Mau nginep di mana? Udah nyari paling di pesawahannya. Ya. Di Yang tenda. sebelum kali. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Berangkat, nah datang ke lokasi kan di sana itu banyak ini dia mah banyak saung-saung petani ya. Ya. Nah, Karena sawah kan sebelumnya. malas lah di tenda, udah kita nginep sini aja. Baru besoknya kita ke air terjun. Emang posisinya kita nggak tahu tuh bukitnya itu nggak tahu yang mana benar-benar. Harusnya sih bawa apa ya namanya tour guide di situ ya. Iya. Nah, harusnya bawa kita enggak, kita iseng sosokan aja.
niatnya juga Ini kita mau juga, camping ya, doang kan, pengen tahu aja puncaknya di mana, ayo kita jalanin. Malam sampai situ nginep lah di saung, nggak di tenda, cuma tenda dibikin karena ada biasa yang dipakai petani. ya tidur di situ. Nah malamnya nih yang seru. Posisi udah malam lah, tidur gelap, itu udah gelap asli, cuman suara air doang kan. Nah, Posisi malam, posisinya ini Irwan pakai sleeping bag, Iya. si Basono, Onye, Iksan nih dia pakai sleeping bag juga. Saya paling pinggir nih, saya nggak pakai sleeping bag. dekat itu apa namanya pintu Pokoknya pinggir ini di saungnya itu ya. lah, di saung. Situ. Nah posisi malam itu saya masih belum nyenyak tidur kan, masih merem-merem. Ya. Perasaan saya kaki ada yang Megangin. bukan megang, kayak meluk itu. Hmm. Bocah lah, bocah. Anget. Udah biasa namanya malam ini ya. Tapi nggak dilihat itu. Enggak. Ada tangan. Sini nih. Gerayangan. Kepala sini nih. Gini gerayangan. Seginiin. Ganggu gue. Saya kirain masih O-nya atau nggak si Iksan tuh. Karena Iksan, dekat gitu kan. ya. Karena tidurnya dekat. Kayak lagi ini. Apaan sih? Pas saya bilang gini, nih maaf nih kalau colok, saya pegang aja gini, nih lu kalau mau pegang mah gitu kan, sambil tidur, nih lu mau pegang mah, Dikesiniin. nih kalau mau pegang mah, dia lama-lama bentar, habis itu nggak ada. Besok paginya, lu udah ada habis itu, habis kejadian udah tidur nyenyak pas udah aja. pagi-pagi. Nah, pagi-pagi saya nanya, saya omelin sih, nyek, naon sih, kalau bahasa Sundanya, sih ya, iseng beta leungeun, ih naon, orang Jawa apa sih? Iya. Iksan meureun tah. Iksan si Caing nggak ganggu beta leungeun berputih. Ki leungeun naon orang di sleeping bag. Iya, saya mikir lagi ya. Iya juga Saya ya. pakai sleeping bag ya. Iksan kan di dalam sleeping bag ya. Mana mungkin tangannya keluar kan? Maunya posisi jauh, kalau mau ke saya pasti ke Iksan dulu kan. Nah. Terus itu tangan siapa ya? Terus perasaan semalam itu emang kaki ada yang meluk. Siapa ya? Mikir aja pagi-pagi itu siapa ya semalam ya? Udahlah nggak banyak pikiran ya. Cirong nggak ditanya. Irwan jauh posisi, jauh. dia kan paling pojok biasanya. Tapi sampai pas pulang itu kepikiran nggak itu tuh apa gitu ya? Iya, saya masih mikirin tuh siapa semalam ya, mikirin anak-anak kali nggak ngaku, masih iseng nggak ngaku, tapi yang posisi dia nggak ngaku, mungkin nggak ngelakuin juga, tapi semalam tangan siapa yang saya pegang? Lagian masa aja kan mereka cowok semua. Iya, yang posisi Mainin udah itu. pada tidur, udah pada tidur, udah pada tidur, udah merem lah, udah pada mau tidur posisi. Nah itu gerayangin paha, saya awas tidur, udah ketika saya pegang, nih kalau mau pegang mah Bener kayak di kejadian? bener sampai serius, ya Allah. Paginya saya tanyain gak ada yang ngaku, Nggak ada yang ngaku. gak ada yang ngaku, saya juga bingung, aduh ini kalau bengkak gimana ceritanya? Iya ya kepikiran ke situ. Iya, paginya dong dia mikir, tangan siapa ya? Ditanya gak ada yang ngaku, orang pada tidur bilangnya. Tapi yang lain yang apa namanya Irwan, Onye apa nggak ada ngerasain yang aneh-aneh nggak? Enggak, posisinya kayak Karena pulas dia mah. iya, posisinya kayaknya udah pada tidur semua. Saya juga udah paginya jadi pikiran itu tangan siapa ya semalamnya? Mana gua tahu di situ lagi. Itu sih pernah sekali tuh. Itu Bang Radin. iya ke Pangradin pertama apa gimana itu? Biasanya kan kalau dua kali. kedua kali. Dua kali, yang satu kali mah bareng-bareng iseng Tapi nginep. enggak nginep. Oh jadi itu nginep pertama tuh Dia ya? nginep pertama Bang Ada Radin. yang kenalan. Kenalan dia. Biasanya gitu. Iya. Kalau kita ke suatu tempat baru pertama biasanya ada kenalan Iya, dulu itu biasanya. yang kedua kali itu ya. Apa pas di perjalanan ada yang nggak sopan atau gimana? Kelakuan kali. Kelakuan sopan ya. Takutnya kan kencing sembarangan atau gimana? Ya kencing kalau di tempat kayak gitu ya bingung ya, kita nggak kencing sembarangan Iya. gimana ya, cuman ya misi-misi aja lah. Sih. Semak-semak. Biasanya kan mitosnya begitu biasanya Ya. kalau setahu saya kan gitu kalau naik gunung gitu kan, naik gunung bukannya gimana ini mitos sepengetahuan aja. Nggak apa-apa. Lap-lap kan? Wis. Baik lagi jadi biasanya mitosnya begitu yang Ya. saya tahu katanya kalau di daerah pegunungan jangan suka macam-macam lah ya, Ngomong sembarangan. sembarangan atau ngelakuin hal-hal yang di luar inilah gitu. Iya. Imbasnya dia apa namanya? Ininya langsung ke kejadian Ya, di situ iya. gitu kan. Banyak sih orang yang
katanya seperti itu, cuman saya sih ya cuman pengalaman situ doang sih yang ngerasain. Tapi itu di tangan tadi di gunung-gunung yang lain enggak sampai enggak maksudnya nggak ada yang aneh-aneh ya? nggak aneh-aneh. Walaupun sering nanjaknya malam, saya kan kalau nanjak itu biasanya malam, sore malam, aman sih. Mas lu udah berapa kali nanjak? Berapa kali ya? Yang gunung 3 kalau nggak salah, yang gunung 3, sisanya ya cuma kayak ngecamp aja di Bogor, 3 Mea ngecamp. Karena slug itu dicipta emang buat ngobatin kangen aja ya, kangen. buat camping apa gitu ya, bukan keseriusan buat kayak pendaki Iya. lain mungkin ya. Yang serius Disebut pencinta, penikmat, lebih tepatnya penikmat alam. Nah, tapi nggak ngotorin alam juga. Alhamdulillah enggak, jangan. Lumayan sih buat ngobatin Iya. kangen mah gitu kan, daripada kita kan esku waktu itu emang udah jarang banget ya, udah jarang, udah hampir vakum juga. udah hampir vakum, terus ditambah kan kita semakin dewasa, generasi baru lah ya. Iya. Jadi kita nyari suasana baru, yang biasanya camping bawa anak-anak, sekarang kita camping sendirian tapi dengan trek yang Iya. lebih tinggi gitu kan. Jadi yang belum tahu ternyata Kak Jajang, Bang Jajang atau Ajam yang biasa kalian kenal itu tadi setelah dia lulus sekolah terus kerja dari pabrik industri kesana sini, kemudian ngilang begitu aja, yang kalian nggak tahu Kak Jajang kemana, nggak ada yang dulunya dilatih pramuka Iya. mungkinnya Nongkrong. kangen atau gimana nongkrong, mungkin sekarang anak didiknya juga pada yang udah banyak yang menikah gitu. Udah menikah, udah punya anak. Tapi Kak Jajang nggak datang ke kondangannya. Iya, datang saya. Banyak nih, mohon maaf nih, bukan gak mau balikin apa gimana. Tapi nggak bisa Sama pulang gimana posisi. ya? Sampai ada teman juga, memang posisi nggak bisa pulang, lagi sibuk. Beberapa teman yang teman deket nikah ya saya nggak datang, cuman bisa ngirimin. Posisi emang sibuk, nggak bisa pulang. Jadi jangan mikirnya aneh-aneh. Iya. Itu kan dia kerjanya di jauh gitu kan. Nggak bisa Tapi pulang. dia pulangnya nggak bisa ditentuin sebulan sekali atau berapa, seminggu atau 2 minggu sekali, nggak bisa gitu ya. Iya. Nah, dia ada Kalau juga. di Jakarta sih saya masih bisa 2 minggu sekali. Cuman paling di rumah 2 hari. nggak lama ya. Nggak lama, nggak bisa Ketemu lama. istri doang balik lagi. Balik lagi. Itu juga belum tuntas kangennya gitu Iya. kan. Istri Udah anak. dikejar tayang lagi. Jadi inilah jawaban mungkin yang ngerasa berpikirnya kayak yang itu ngilang kemana ya, ini Proyek. di proyek. Sekarang dia kerja di proyek dengan daerah yang berbeda-beda. Tiap tahun pasti pindah, tiap tahun Tiap tahun tuh. Tiap tahun pindah. Rencana sih kemana ya? Daerah Blok M mungkin kalau jadi saya pindah ke daerah Masih dekat Blok lah. M. Masih dekat. Masih dekat ya. Blok M Berarti proyek yang sekarang udah hampir selesai. udah hampir selesai. Tapi kayaknya ke BSD dulu sih, alhamdulillah nih kalau udah Makin dekat itu mah, Makin bisa dekat, pulang ya. tiap hari. mudah-mudahan BSD kalau mah. kalau nggak capek. Gua aja kalau ngurusin percetakan ke daerah sono, Ya, BSD Serpong sono dekat lah. Itu mah bisa pulang tiap hari. paling jauh nih mungkin kalau jadi ya akhir tahun ke Batam. Lumayan itu jaraknya. Yang saya males naik pesawatnya. Jujur saya nggak pernah naik pesawat, mau sebenarnya. Cuman mau nggak mau kalau harus tugas kesannya ke sana. Waktu ke Surabaya naik pesawat. Naik kereta saya. Naik Nggak mau naik pesawat saya. Naik pesawat sebenarnya. Tapi kan lebih cepat pesawat sebenarnya Naik pesawat kan. cuma 1 jam sampai 1,5 jam juga nyampe. Cuman saya lebih milih naik kereta yang 12 jam. Menikmati perjalanan, Begitulah. padahal menutupi ketakutan. Ya, males sih. Oke, setelah sekian lama kerja gitu kan, udah berapa tahun sih kalau dihitung-hitung dari 5 proyek pertama tuh? ada 5 tahun ada. 5 tahun? 5 tahun Awal akhir 2016 kalau nggak salah. pas berangkat ke proyek. Ya akhir 2016 Akhir 2016. kalau nggak salah. Berapa 17 ya lupa lah daerah sih. Sekitar tahun Sekitar sekitar 5 tahunan lah ya. 5 tahun dengan berapa daerah? Jakarta. Masih Jakarta sih yang jauh itu doang. Bekasi terakhir itu yang Jakarta Cikarang tuh. Bekasi itu. Cikarang, Bekasi. Cikarang masih Jakarta kan? Enggak. Masih. Masih Jakarta. Cikarang, Jakarta, Cikarang. Jakarta, Kalau daerah ya, Nah, itu tadi Bogor, Jakarta,
Sentul, Sentul masih Bogor, Surabaya. Kalau ngerjain proyeknya mah udah banyak lah ya. Kalau daerah mungkin baru 4 ya. Iya. Dalam waktu 5 tahun 4 daerah. Paling jauh selama ini ya Surabaya gitu kan. Besok rencana ke Batam. Kalau jadi. Kalau nggak akhir tahun, awal tahun. Mudah-mudahan sih. Kayak jadi kan di sini aja. Kayaknya jadi, pasti jadi. Kayaknya jadi, kalau jadi ya pasti saya berangkat. Bawa orang lagi ke sono. Bawa. Kalau ada yang mau saya bawa, kalau nggak ada ya paling nyari pekerja di sana. Biasanya kalau pekerja kayak gitu berapa orang sih? Satu PT itu? Tergantung gedung, tergantung banyaknya gedung. Kalau cuma satu gedung paling 7 sampai 5 orang, 5 sampai 7 orang. Kalau 2 ya dua kalinya. Gitu. 2 kalinya. Kalau 3 ya 3 kalinya gitu. Tapi kebanyakan sih satu gedung itu 5 orang. Kalau yang sekarang nih yang dikelola berapa orang nih karyawan? Yang paling banyak nih, yang paling banyak berapa? Yang udah dijalanin. Saya pernah 30 20 orang. 25 kayaknya pernah. Paling banyak 25. nggak repot tuh bagi-bagi duitnya tuh. Bukan ngambilnya kali ya, ngambilnya yang repot ya, ngambil duit ya. Ambil duitnya. Baru-baru ini juga kan baru ngerasain kan ngambil duit ke bank nyampe ratusan juta. Jadi selain kerja itu kan si Ajam ini yang gaji karyawan. Iya, lewat saya maksudnya. Jadi tangan kanan bosnya gitu kan. Karyawannya di bawah dia yang nggak gaji nih. Pusing juga saya itu. Kalau di Mekarta dulu kan yang parah itu. Sampai ya paling gede mungkin ya, paling gede saya megang itu 200 juta, 250 juta. Nggak takut tuh? Ya saya kalau ke bank pakai pakaian begini, saya nggak mau mencolok, saya pakai Kayak orang biasa ya, aja. pakai kolor, pakai sendal. Kadang kalau emang duitnya gede, saya bawa orang 2 sampai 4 orang lah yang saya masuk berdua, sisanya nungguin di jalan. Ya. Pengawalan aja. Pengawalan, ya. Nah, takut yang awalnya yang nodong ya. Tapi enggak lah, saya percaya enggak lah. Ngeri itu doang sih. Oke, jadi itu pengalaman Jajang. Tapi sebelum kita akhiri obrolan kita nih, Ya. gue pengen tahu dulu nih, suka dukanya gimana tuh? Apa sih? Proyek. Maksudnya di proyek selama 5 tahun itu. Kan lu udah pindah-pindah tempat tuh. Beberapa proyek itu 5 tahun. Cukup lama. Suka dukanya gimana itu? Sukanya, dari sukanya dulu ya, dari sukanya dari itu sukanya. ya. Ya itu tadi ekonomi keluarga kebantu lah. Ekonomi keluarga kebantu yang tadinya alhamdulillah ekonomi keluarga kebantu yang tadinya asli nyampe saya juga sekolah kan berhenti dulu kan. Alhamdulillah ekonomi keluarga kebantu. Jadi stabil lah. Ya lumayan stabil, terus ya apa ya sukanya yaitu kalau ekonomi kebantu nyampe bisa nikah sampai sekarang lah Dengan usaha sendiri. ya usaha sendiri. Ada juga bantuan dari orang lain, kita nggak bisa sebut orangnya satu-satu Ya, kan. ya, Terima kasih juga. Terus dukanya ya itu jauh dari orang tua. Itu yang paling berat sih. Itu berat, anak istri. Apalagi nih saya kalau berangkat nih, saya mau berangkat nih, nunggu anak saya tidur dulu. Saya paling nggak tega kalau saya berangkat kerja anak saya bangun. Iya betul. Ya, soalnya tega saya nggak tega. Kalau anak lagi bangun kita, saya rencana misalkan berangkat mau pagi nih. Sengaja dikesorein. Kalau nggak sore siang kan, siang biasanya tidur, nggak siang. Kalau nggak tega ya udah saya ngambil resiko. Nggak masuk udah. Besok lagi lah maksudnya nggak tega, bener-bener nggak tega ninggalin, besok lagi lah. Apalagi sekarang kan anak udah mulai agak gede kan, kalau saya bilang Udah Papa ngerti lah sekarang ya. Papa lagi bencana kan, Papa kerja ya besok. Diem, nggak mau jawab. Karena kangennya belum. Diem dia karena tahu kan mau ditinggalin, diem dia. Papa lagi bercanda ngomong apa gitu, kalau kita ngomong apa dia jawab kan, tapi kalau Papa kerja ya besok ya, diem. Itu ngerasa sentuh banget hati kita ya. Mau sampai kapan gue kerja di proyek? Kadang saya mikir itu mau sampai kapan? Ya itu dukanya, jauh dari keluarga. Sama ibu juga jarang ketemu. Sekalinya ketemu. Padahal kan kita niatnya karena kita jauh dari orang tua waktu kecil gitu, anak kita pengennya kan. Iya, saya sedihnya gitu, dukanya kan. Saya dulu posisinya gini,
ketemu bapak itu kan, ketemu orang tua itu jarang banget, jarang asli. Ini kejadian karena saya. Berarti kan saya ngerasain apa yang bapak saya dulu rasain. Oh begini rasanya. Terus ya gitulah ya, mungkin Niatnya sih nggak mau begitu. Enggak, Kan ini kan kebutuhan juga. tuntutan kerja mau gimana? Tahu udah jalanin aja lah. Berat ya itu ya. Rasa lah kalau kayak gini ya. Tambah kan hobi-hobi kayak naik gunung apa udah tinggalin itu. Udah maksudnya udah nggak fokus ke situ, emang nggak ada waktu. Palingnya Kalau pulang. ya di perantauan ya harus udah rela semuanya. Ya udah rela semua. Tapi ketika kita pulang ya Ya itu momen. perasaan ada lagi. Ada pengen, cuman Pas mau berangkat lagi berat gitu. iya berat. Kalau pulang juga ada anak-anak teman naik yuk ke sini, nginep di sini. Pengen perasaan pengen ikut. Tapi ingat ke tuntutan kerja lagi kan. Tuntutan kerja, terus sekalinya pun di rumah kita baru ketemu anak istri, Iya. masa mau ninggalin kan, ribut lagi nanti ujung-ujungnya. Saya udah malas ke situnya sebenarnya. Iya, sekarang kan udah Iya, udah bujang bukan lagi. Paling dibilang udah jarang pulang, sekalinya pulang ngabrak mulu. Udah males udah ributnya. Wah, itu udah jalanin aja begini. Oke, mungkin itu ya suka dukanya yang jauh dari keluarga, mungkin Ya. ya, orang tua, segala teman, sahabat dan yang lainnya, mungkin itu yang paling berat Ya, mungkin berat itu. Istri, anak mungkin, waduh itu udah nggak karuan pokoknya kalau pas mau kita ngelangkah anak ngeliat Iya. repot. Repot. Asli nunggu tidur saya. Oke, sekarang balik lagi pesan-pesan buat anak muda sebagai penutup. Gimana nih Sana. pesan-pesannya dong, biar jangan baru ngelangkah dari sini ke Tangerang aja kayaknya berat. Ya. Nih contohnya kayak gini. Banyak yang bilang anak bungsu itu tadi bilang apa sih? Manja ya. Saya buktiin ya. Mungkin dari kelakuan orang tuh emang manja, Iya. kan kelakuan buat ngadepin hidup kan jangan manja lah. Manja. Ya itu jalanin aja, jalanin. Saya modalnya Bismillah doang modalnya. Ada kerjaan nih, udah kata saya, ada bos saya dulu kan di proyek. Udah modal Bismillah aja, yuk coba. Modal Bismillah doang. Ada kerjaan di sini baru, proyek baru. Kita kan pasti ngerasa sanggup nggak ya? Nggak, udah Bismillah. Dan Bismillah udah jalanin, nanti juga ketemu enaknya gitu doang. Jadi pesan singkat banget, pokoknya segala sesuatu itu harus diawali dengan Bismillah. Bismillah. Jangan manja walaupun ngerasa anak bungsu. Oke, cukup sekian mungkin ya. Ya balik lagi tadi yang belum puas, silahkan yang ngerasa kangen sama sosok makhluk ini, silahkan nanti komen di bawah. Yang ngerasa bertanya-tanya Kak Jajang hilang kemana, Bang Jajang hilang kemana, silahkan komen di bawah. Nanti disertakan situsnya, alamat medsosnya. Ya, TikTok saya lagi aktif di TikTok nih, TikTok aktif. Boleh iseng nanti kita- perproyekan tapi kontennya perproyekan. Nanti siapa tahu yang ngerasa kangen, yang lost kontak, yang nggak punya kontaknya aja, mungkin nanti bisa ditemukan di kolom komentar. Jadi jangan sungkan buat ngetik komentarnya supaya bisa ketemu lagi dengan sosok yang ini. Oke, cukup sekian obrolan dari kita. Mungkin suatu saat kita bisa ngobrol lagi Ya. dengan topik yang sedikit berbeda. Siap. Ya. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan. See you next time, see you next content. Bye. Peace.